Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep yaitu olahan dari singkong. Ini merupakan snack jadul ya. Namanya kue moto kebo, tapi ini dengan versi yang berbeda. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Oke, di sini siapkan 350 gram singkong yang sudah dicuci dan akan aku parut ya. Aku menggunakan sarung tangan. Kalau hanya menggunakan sarung tangan yang tipis itu kadang masih suka kena parutannya ya. Jadi di sini aku lapisi dengan menggunakan sarung tangan yang tebal ini, yaitu sarung tangan untuk makanan ya. Jadi ada bekas-bekas warna kunyit karena kadang untuk memarut kunyit segala. Oke, sekarang kalau sudah diparut semuanya hingga selesai, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Tambahkan di sini dengan 1 sendok teh garam. Kemudian akan aku tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya. Kalau kalian suka manis boleh ditambahkan. Selanjutnya tambahkan 10 gram tepung beras dan 10 gram tepung kanji. Ini udah aku campur ya, jadi satu untuk tepungnya. Lalu juga aku akan tambahkan dengan perisa pandan. Kalau nggak ada perisa pandan boleh diberikan pewarna makanan. Oke, kemudian aduk dan campur hingga semuanya merata. Nah, kemarin itu ada yang komentar ya, kalau sarung tangannya itu katanya sarung tangan untuk kebun. Jadi maaf aja, aku itu ada beberapa sarung tangan di rumah yang khusus untuk di dapur. Jadi karena kulit aku itu sensitif, jadi kadang aku kalau mengupas yang ada getahnya itu selalu menggunakan sarung tangan. Oke, kemudian di sini siapkan 2 buah pisang kepok yang sudah dipotong bulat, lalu juga cetakan. Untuk cetakannya itu olesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Lalu letakkan untuk pisang kepoknya di bagian tengahnya, kemudian tambahkan dengan adonan singkong seperti ini sambil agak ditekan-tekan ya, supaya padat. Biasanya kan kalau moto kebo itu di daerah sini ya, itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang, kemudian untuk pisangnya itu berada di tengah, jadi nanti dipotong-potong, hasilnya itu bulat seperti moto kebo. Nah, ini karena kalau di kota, daerah kota itu kan kadang kalau mau cari daun pisang itu susah ya, kita harus beli dan harganya juga enggak murah. Makanya untuk membuatnya di sini aku tanpa menggunakan daun pisang tapi menggunakan cetakan supaya lebih praktis dan gampang aja buat kalian yang ada di perkotaan untuk mencoba membuat kue moto kebo ini. Ini merupakan jajanan zaman dulu ya, jajanan jadul. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian akan aku kukus. Untuk mengukusnya di sini gunakan api yang sedang aja selama 20 menit. Tutup pancinya diberikan ala serbet. Nah, setelah 20 menit kemudian angkat ya, lalu tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya akan lebih mudah. Untuk harga jualnya sendiri biasanya kalau yang dibungkus daun pisang dan dipotong-potong itu per potongannya hanya 1000 sampai 1500. Nah, kalau menggunakan cetakan seperti ini kalian bisa jual antara 2500 sampai 3000-an. Karena kan ini untuk cetakannya besar ya, jadi harganya juga berpengaruh. Kalau mau harga yang lebih murah, gunakan cetakan yang lebih kecil daripada ini. Nah, ini sudah dingin, kemudian aku keluarkan dari cetakan. Terlebih dahulu aku berikan alas daun pisang supaya tidak lengket ya saat menyentuhnya. Nah, kalau sudah dingin itu gampang banget ya dikeluarkan dari cetakannya, sudah menyatu gitu, udah keset gitu hasilnya dan tidak nempel-nempel.
Untuk ketahanan daripada kue ini, kalau tanpa menggunakan kelapa parut itu bisa bertahan di suhu ruangan sampai 2 hari. Tapi kalau menggunakan kelapa parut itu hanya bertahan 1 hari. Karena biasanya kalau kue moto kebo itu di sini itu penyajiannya itu dengan ditambahkan dengan kelapa parut yang dikukus. Jadi dibaluri semuanya dengan menggunakan kelapa parut. Nah seperti ini akan aku tambahkan ya dengan 80 gram kelapa parut yang sudah aku kukus, yang aku tambahkan dengan sedikit garam. Kemudian akan aku masukkan ke dalam mika untuk kelapa parutnya. Kalau mau aman supaya tidak cepat basi, boleh menggunakan kelapa parut yang instan ya. Tapi kadang kelapa parut instan itu teksturnya sangat keras, beda dengan kelapa parut yang segar. Oke, kemudian masukkan dalam mika, lalu di staples ya supaya tertutup rapat. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, kalau mau menjualnya tanpa kelapa parut juga bisa ya. Jadi sesuaikan aja dengan selera. Untuk jenis pisangnya sendiri, kalian bisa menggunakan pisang jenis kepok, raja, dan juga pisang apa ya yang panjang-panjang itu, kalau nggak salah pisang tanduk ya. Itu juga bisa, hasilnya sama ya, nanti akan pulen saat sudah dikukus. Oke, ini sudah semuanya aku bungkus dengan menggunakan plastik mika dan hasilnya seperti ini. Nah, ini aku akan mencoba satu ya. Nah, untuk rasanya sendiri sama ya dengan kue moto kebo yang dibuat secara tradisional dengan menggunakan daun pisang. Teksturnya pun sama seperti ini. Nah, buat sahabat aku semua di rumah yang ingin mencobanya, yang belum pernah memakan kue tradisional moto kebo, silahkan aja dicoba. Dan sampai bertemu kembali ya di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.